Jadi saya mau bahas yang semalam. Memang tadi malam jadi kalau yang tidak menyetujui juga waktu dengan TV One kan saya juga bilang untuk apa ngurusin itu sana itu. Kita punya masalah. Itu sebabnya saya diundang lagi semalam itu. Nah, di situ saya ingin tahu seperti apa. Ternyata memang kalau dilihat semalam, mereka ini sudah pokoknya titik. Sudah apapun sampai terakhir si Pak Sidik itu, pokoknya hilangkan Israel. Nah, saya coba dengar aja. Dengar, tapi begitu dapat kesempatan si Haikal bilang Israel biadab dan nah di situ saya masuk. Ya betul, tidak salah. Dia biadab, sadis dan segala macam. Karena apa? Karena dia adalah binatang purba yang memang seperti itu. Itulah Israel. Kalau seperti begitu, makanya jangan dicoba-coba. Kita sekarang ini, Indonesia, dunia, mengukur Israel yang ada sekarang itu dari ukuran sekarang. Padahal Israel yang ada sekarang, yang tadi malam saya bilang, orang Indonesia terutama melihat Israel sekarang itu adalah kadal yang baru lahir, yang kalau diusir dia lari. Tapi semua itu salah lihat, dia bukan kadal, dia itu adalah dinosaurus. Sudah dinosaurus, dia juga tersakiti zaman dia. Jadi bisa dibayangkan dinosaurus tersakiti seperti apa dia kalau terganggu. Nah, ini yang tidak diketahui oleh orang banyak. Ini yang mau saya angkat. Jadi kalau saya bicara ini, orang tidak bisa lari kemana-mana lagi. Tidak bisa bicara agama, tidak bisa apa. Tapi adalah satu kenyataan bahwa Israel yang ada sekarang itu bukan negara baru. Ya betul negara baru bagi Indonesia, karena Indonesia baru ada tahun 45. Setelah 45, 48 baru dia tahu kok ada Israel. Nah, padahal Israel ini sudah sejak 3.000 tahun lalu sudah ada. Nah, ini banyak orang Indonesia tidak tahu. Bung Monik tadi malam berupaya untuk menyampaikan, tapi dibilang tidak usah mengajar kami kan. Ya sudah, tidak usah mengajar kami kalau begitu. Tapi yang jelas, Israel sebagai bangsa tua, Israel sebagai negara tua yang ada lagi kembali, itu adalah fakta. Saya pakai dengan istilah dinosaurus, supaya apa? Di situ terlihat bahwa dinosaurus ini adalah produk masa purba, dia tersakiti. Kalau dia betul-betul sadis dan lain-lain, ya itu bisa dimaklumi. Karena dia memang bukan produk sekarang yang banyak aturan. Sehingga apabila sekarang orang menuntut Israel itu harus patuh dan taat kepada aturan sekarang, ya itu tidak bisa seperti itu, bagaikan pungguk merindukan bulan. Ya, itu yang saya sampaikan supaya apa? Orang-orang ini tidak bisa lagi bicara dan buktinya hari ini tidak ada lagi komentar apa yang saya sampaikan. Tidak ada yang berani. Haikal begitu saya ngomong itu langsung terdiam. Pak Mahfud Sidik cuma bilang hilangkan Israel. Saya sambung aja, ya silahkan aja kalau mau hilangkan. Bisa menghilangkan itu kalau ada dinosaurus baru. Kalau tidak ada dinosaurus baru, mana mungkin bisa menghilangkan Israel. Nah, dan terakhir saya sampaikan, mari kita lihat ke depan seperti apa. Saat ini Israel, politik luar negerinya itu adalah partnership, mencari kawan. Dia mencari kawan dengan apa? Membantu di bidang apa? Kemajuan Israel sekarang di bidang teknologi informatika, teknologi komputer, teknologi pertanian, teknologi pertahanan, semua number one di Jakarta. Itulah yang dia tawarkan kepada siapa saja yang mau. Terbukti 6 negara Arab sudah bersama dia. Di ASEAN tinggal Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Malaysia pun 2 kaki. Sementara di sebelah sana, Palestina, politik luar negerinya adalah mohon bantuan dan menjual dia menjual bahwa dia apa yang terjadi di Palestina itu adalah pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran
kemerdekaannya hilang. Nah, itu yang dia jual. Dia minta bantuan dan dia selalu menjual bahwa dia adalah orang yang tersalimi. Jadi victim player. Nah, dia victim player. Sedangkan satu partnership. Nah, kalau ke depan, kalau saya melihat ke depan, mereka masih bisa membantu. Bantuan itu bisa karena masih ada kekuatan. Kekuatan Timur Tengah dari mana? Minyak. Apabila satu saat sekarang kita sudah menuju minyak itu sudah tidak dipakai, menuju ke baterai. Kalau itu sudah terjadi, baterai itu ahlinya lagi-lagi Israel. Kalau itu yang terjadi, maka bantuan kepada Palestina itu akan habis. Kalau itu habis, ya sudah, dia mati sendiri. Ini yang ke depan. Dan kelihatan Israel tahu betul, hanya orang Indonesia saja ini yang tidak tahu. Hanya seperti disampaikan Pak Tobing tadi, kita terperangkap atau memerangkapkan diri bahwa kita punya hutang budi kepada Palestina. Itu menurut siapa saya juga nggak ngerti. Nah, ini yang saya kira situasi tadi malam seperti itulah. Sehingga senjata saya ke depan sudah pasti akan ribut dengan orang-orang itu. Senjata saya cuma satu. Israel adalah dinosaurus yang siap memangsa siapa saja yang mengganggu dia. Kalau mau memang dengan Israel sekarang ini cuma dua. Bersama saya kawan, di seberang sana lawan. Itu saja. Jadi itu yang bisa sampaikan malam ini, Pak. Ya, sebentar dulu. Tadi ada yang kurang jelas, Pak Soleman Ponto, dari awal tadi. Kalau Ya, misalnya apa, kita Pak? menganggap bahwa Israel ini adalah binatang buas, apa nanti tidak malah justru menyebabkan stigma yang tidak baik terhadap Israel itu, sedangkan di Indonesia ini sedang disebarkan isu yang buruk tentang Israel. Sebab Tidak, Pak. nampaknya Jadi begini, ada isu yang kita sedang harus, dikembangkan ini adalah isu politik identitas untuk 2024. Maaf kalau saya terlalu jauh. karena begini, Pak. Apapun kita, Israel ini punya karakter. Dan karakter ini bisa, orang kan hanya melihat dari permukaan. Ada dua yang dia tidak, yang betul-betul membekas di sanubari orang-orang Israel, terutama kalau kita melihat orang Israel kan yang pertama sekali yang kita lihat kan orang intelijennya, karena mereka kan adalah pasukan terdepan. Bagaimana dia menyatakan bahwa kami Israel tidak mau terulang, ada dua hal. Yang pertama masalah kasus di Masada. Itu bagaimana Ya, Heraklius mau menghancurkan Israel itu. Terakhir itu di Masada. Yang kedua itu kasus Holocaust Jerman. Disitulah mereka, kami tidak akan mau dua ini akan terulang kembali. Nah, berdasarkan itulah apapun menyentuh mereka, pasti mereka gigit. Kebuasannya dia sama dengan kebuasan yang mereka rasakan. Kebuasannya si Roma, kebuasannya si Jerman, itulah gurunya dia menjadi dia buas ketika sekarang dia hadir ke Bali. Nah, inilah yang kita harus kasih tahu sama orang-orang ini, Israel itu bukan kadal yang baru lahir. Israel itu adalah dinosaurus yang terbentuk dengan kesakitan. Dia terbentuk dengan sakit. Dan itu ditancapkan kepada sanubari. Coba lihat aja, dia ada doktrinnya, ada tiga. Yang pertama bahasa, yang kedua dia bilang ingat itu Holocaust dan Masada, yang ketiga itu Yom Kippur, dan yang keempat itu saya lupa yang keempat. Doktrinnya dia itu ada 4. Tapi yang pertama bahasa, kedua peristiwa Holocaust dan Masada, terus yang ketiga Yom Kippur. Yang keempat apa? Saya lupa itu yang keempat. Nah, itulah ya kesimpulan saya menyatakan bahwa karakter dia itu adalah karakter dinosaurus yang tidak mungkin dirubah. Nah, itu dia lakukan sekarang kan. Kita melihat kalau diganggu, membela diri. Membela diri Israel itu
menyerang itu adalah bela diri. Hmm. Itu tipikalnya. Dan itu tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Apapun dibilang. Makanya tadi malam saya bilang apa? Iya betul. Kita menyatakan dia itu sadis. Kita bilang dia itu sadis karena kita mengikuti ukuran sekarang. Iya, kalau ukuran sekarang benar. Tapi Israel ini tidak bisa kita ukur dengan ukuran sekarang. Karakternya itu adalah ukuran dinosaurus itu tadi yang lebih. Apapun yang terjadi dia tidak peduli. Kamu mau tahu syukur? Enggak, ya sudah. Inilah yang saya temukan ketika saya banyak berinteraksi dengan orang-orang intelijen media. Karena semalam memang seru banget dan saya kurang setuju waktu ada satu narasumber yang bilang sebetulnya yang dipaparkan bagus, tetapi saya bukannya malah menjadi mengerti, tetapi saya menganggap bahwa yang dipaparkan Ibu Monik adalah pembodohan. Dia bilang begitu. Sementara informasinya yang dia dengar adalah informasi yang informasi pembodohan. Jadi namanya GIGO, garbage in, garbage out, dan dia memproses satu informasi sampah dibenturkan dengan informasi yang akan disampaikan Ibu Monik, lalu dipotong terus sama si moderatornya. Iya. Ya, kalau saya sih melihatnya begini, Pak Paul dan saudara-saudara semua. Saya malah bersyukur karena saya tidak bahas agama. Saya tidak masuk ke ranah agama, gitu ya. Iya. Tetapi dengan konyolnya ketiga narasumber kemarin justru ngomongin agama, gitu ya. Nah, selama ini beberapa minggu terakhir ini saya merasa saya diserang sebagai Kristen Zionis, gitu ya. Waktu saya diwawancara oleh BBC, saya sebagai pro Israel dan Hidayat Nur Wahid dari PKS sebagai pro Palestina. Nah, kemudian sehari setelah terbit di publikasi BBC itu diambil oleh kompas.com sehingga lebih banyak lagi orang yang baca dan semakin tahu gitu loh kalau ada orang Indonesia yang pro Israel, dan tampaknya itu membuat kepanikan di PKS sehingga kemudian muncul narasi Zionis Nusantara gitu ya. Lalu kemudian dimainkan lagi gitu ya oleh media-media yang seharusnya moderat dengan menyerang Zionisme. Nah, akhirnya mereka justru dengan konyol, akhirnya justru menurut saya ya, malah perangkap dengan main di isu agama, sementara saya bertahan di isu sejarah. Gitu loh. Nah, saya nih mengajak kita semua, Bapak Ibu, yang apalagi umat Kristen yang tahu Alkitab, kita nggak usah bawa agama memang. Kita hanya ngomongin sejarah. Supaya apa? Supaya kita tidak dituduh menghina agama orang. Kita tidak dituduh menista keyakinan orang lain. Nah, sejak saat saya tahu bahwa saya menjadi sasaran tembak dengan kata-kata Kristen Zionis dan sebagainya, saya menahan diri. Setiap kali saya diundang dalam forum sekuler, saya nggak mau bahas agama. Saya selalu bahasnya adalah sejarah. Jadi kemarin saya bersyukur kalau saya dinilai bodoh, blow on, Instagram saya penuh dengan maki-makian, saya dijadiin TikTok berapa puluh orang ya, dianggap konyol lah, apa segala macam. Saya nggak apa-apa. Saya screenshot aja beberapa ya, kalau yang kata-katanya benar-benar menarik gitu ya, menarik secara teror gitu ya. Ya udah saya screenshot, saya simpan. Kenapa? Karena ini memang saya untuk buku saya. Saya mengedukasi orang Indonesia selama ini sejak 2016 sampai sekarang, semua makian itu saya koleksi. Semua pertemuan-pertemuan itu saya simpan sebagai bukti bahwa itulah gunanya Hadassah of Indonesia ada di Indonesia. Karena tantangan yang saya alami seperti ini gitu loh Bapak Ibu. Sampai mungkin Bapak Ibu tidak terpikirkan bahwa justru apa yang mereka perkatakan kemarin, mereka itu justru membuat jejak digital mereka tersebar luas kemana-mana. Coba deh perhatikan.
dalam acara semalam ada 3 versi sejarah Israel. Dari Muhammad Hussein Gassar, dari Haikal Hasan, dan dari satunya lagi dari si orang Partai Gelora. Ini ngomong-ngomong Partai Gelora ini partai PKS, pecahan PKS ya, saya lupa. Soalnya dulu si Mahfud Siddiq ini adalah narasumber saya waktu beliau Komisi 1 DPR. Saya masih jadi wartawan waktu itu. Seingat saya ya, saya lupa, dari PKS dulu dia. Ya Jadi, betul, dari PKS ya. Betul ya. Nah, jadi justru nih ya saya kasih tahu kalian, kita semua tuh punya jejak digitalnya. Ada 3 versi sejarah Israel menurut mereka. Gitu. Ini kan kalau kita tanya ke Pak Jenderal ya, Pak Jenderal pasti akan bilang kenapa bisa sejarah ada 3 versi. Di mana-mana tuh sejarah sebuah bangsa harusnya 1 versi doang. Bener nggak? Nah, jadi saran saya, kalau kita atau kayak saya nih, saya diperhadapkan dalam situasi seperti itu. Bapak Ibu jangan merasa saya disolimi. Jangan merasa saya dihina. Jangan merasa kasihan ya Monik ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan kita ahlinya mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita tunggu aja waktunya. Kita sabar aja. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi saya punya pengalaman ketika saya membuat liputan komunitas Yahudi di Indonesia tahun 2013, saya dipersekusi oleh kelompok sebuah kelompok ya. Kelompok intoleran berbasis agama. Saya dilaporkan ke KPI, saya dilaporkan ke Menko Polkam. Saya dipersekusi secara tekanan ya waktu itu, dan diberitakan di media-media garis keras. Tapi akibat dari tekanan tersebut, justru saya mendapatkan ilham untuk mengedukasi melalui yayasan non-profit gitu ya. Dan karena itulah yang mendorong saya untuk belajar. Nah, bayangin apa yang terjadi semalam bisa jadi menimbulkan hal yang sama saya alami tahun 2013 di hati penonton, gitu ya. Saya selalu melihatnya dari sisi positif aja. Justru dari pernyataan-pernyataan mereka, justru mereka akan bertanya, belajar sendiri tentang agama. Mereka akan mencari tahu tentang sejarah bangsa Israel. Nah, secara tidak langsung justru kita memberikan acara semalam itu justru membuat, kalau saya bilang, adalah titik balik bagi Indonesia. Kenapa? Ya itu tadi gitu loh. Satu bangsa belajar sejarah Israel loh. Coba deh lihat di koran-koran, di online, semuanya menulis tentang Israel. Dan versinya benar sekarang. Mulai ada pengakuan tentang Palestina merdeka misalnya. Mulai ada hari ini Kompas menulis tentang perseteruan Hamas dan Fatah. Perseteruan dalam arti ini ada dana rekonstruksi dari Amerika, hampir 1 triliun rupiah. Amerika mau ngasihnya ke mana? Ke Fatah, pemerintah yang sah. Sementara yang rusak, hancur-hancuran itu di Gaza yang dikuasai Hamas. Yang kayak begini kan sebelumnya kan nggak diberitakan oleh kita di Indonesia. Paham ya maksudnya ya Pak Paul ya? Tetapi sekarang mereka sudah mulai memberitakan, nah ini sesuatu yang positif gitu loh. Gubrak-gubraknya berhasil gitu ya. Saya pakai istilah Pak siapa nih? Pak Gajah Mada kali. Nah itu maksud saya. Nah jadi maksud saya justru saudara-saudara sekalian kita semangat. Justru kita semangat karena kita ini menuai hasil kalau menurut saya. Mau tidak mau karena ada fakta-fakta Israel, mau tidak mau mereka yang media mainstream juga harus menghadirkan fakta-fakta Israel. Gitu loh. Dulu nggak ada nih, nggak ada yang menghadirkan dari sisi Israel kan. Nah sekarang karena terpaksa, akhirnya ada keseimbangan. Nah yang bikin hoax lama-lama akan gitu. Karena apa? Fakta dilawan fakta. Nggak bisa fakta dilawan hoax ya hoaxnya lama-lama mati gitu. Saya sih positive thinkingnya itu. Mungkin Anda berpikir bahwa tapi gimana nih narasi kebenciannya masih kuat. Nah itu dia tugasnya kita supaya makin kompak, makin solid.
makin belajar kayak dengan narasumber-narasumber semacam Pak Sulaiman Ponto, Pak Jenderal gitu ya. Itulah gunanya perang, bukan perang narasi kalau menurut saya. Ini perang informasi. Informasi yang valid lah yang menang. Benar nggak? Ya kan? Kita kan main data nih, main fakta. Informasi paling valid lah yang menang. Nah, kalau kita punya narasumber kayak Pak Ponto, tinggal tanya aja. Jadi sekali lagi terima kasih untuk dukungan doa, untuk semangatnya dan semua yang Anda berikan. Tetapi saya baik-baik saja, saya bahagia. Mungkin yang meneror saya juga akan capek sendiri ya, karena saya nggak terintimidasi sama sekali. Saya tahun 2010, saya pernah ditonjok sama Germo waktu saya liputan di sebuah kawasan prostitusi di Singapura. Nah, bayangin, saya hampir mati pada saat peliputan tersebut. Tetapi itu tidak menyurutkan. Di Geylang itu ya? Iya, di Geylang. Tapi itu tidak menyurutkan semangat saya untuk tetap melakukan liputan investigasi. Gitu. Saya pernah menghadap. Ya. Nah, saya pernah menghadap. Nah, itu di Geylang, Bapak Ibu yang tahu, itu kan kawasan yang tak bertuan, bisa dibilang begitu. Karena Germo pegang senjata, bisa bunuh orang dan sebagainya. Jadi waktu saya habis ditonjok, saya tuh datang lari naik taksi ke klinik terdekat dan orang kliniknya bilang, kamu bersyukur matamu doang yang kayak begini, kamu bisa mati loh. Nah, saya nggak terpikirkan bahwa saya itu akan berhadapan dengan Germo kan. Ini Germonya orang Malaysia, PSK-nya orang Indonesia. Saya mencoba mewawancarai orang-orang Indonesia, kenapa Anda mau di sini dan cara Anda sampai sini tuh perdagangan manusianya seperti apa. Gitu loh. Nah, itulah salah satu maksud saya bukannya nantangin ya, sekali lagi tidak. Saya juga saya bijaksana juga, berhikmat juga gitu loh dalam sebagai profesi saya. Tetapi yang saya ingin katakan adalah kalau hanya sekedar teror dari narasumber sehingga saya jadi kelihatan blow on, no problem. Nggak masalah sama sekali. Masalahnya yang semalam itu tidak ditampilkan semua fakta-faktanya, tapi didominasi oleh mereka. Setiap kali Ibu Monik mau bicara, langsung dipotong lagi. Bahkan akhirnya kesannya karena mereka dominan, Ibu Monik ini udah diem aja deh, tungguin. Memang percuma juga ngomong karena suaranya keras mereka. Suara yang kedengar di pemerintah itu lebih keras suaranya mereka. Itulah masalahnya. Mungkin Pak termasuk Poto yang bisa ceritakan pengalaman semalam, Pak Poto, bagaimana saya berusaha untuk bicara. Nah, itu. Silakan Pak Sulaiman. Jadi memang tadi malam, tapi kalau saya lihat tadi malam Bu Monik sudah mulai panas ya, karena dia sudah berani juga memotong-motong, kalau sana ngomong dipotong-potong. Jadi saya tadi malam jadi ringan karena apa yang akan saya sampaikan. Jadi semalam apa yang ingin saya sampaikan sedikit sejarah ke belakang sudah disampaikan oleh Bu Monik. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan juga semalam itu, karena di Indonesia kan menganggap bahwa Israel itu adalah penjajahan. Makanya saya bilang di Israel itu bukan penjajahan masalah di Palestina. Di sana itu adalah perebutan wilayah, bukan penjajahan. Tapi sejak awal itu perebutan wilayah. Dan Israel datang di situ bukan orang baru. 3.000 tahun yang lalu mereka juga sudah di situ. Itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia ini. Dia bukan orang baru di situ. Dulunya dia sudah ada di sana. Dia sudah punya kerajaan. Makanya saya bikin tulisan itu, memahami nurani Israel Palestina. Israel sudah ada. Tahun 1000 itu sudah ada kerajaan. 1000 sebelum Masehi. Sedangkan orang Filistin, saya sebut orang. Kenapa saya sebut orang Filistin? Karena mereka tidak membentuk sebuah kerajaan. Dia tidak berupa bangsa, hanya berupa sebutan. Jadi antara kerajaan Israel dan orang Filistin itu sudah ada sama-sama, dia berdua itu menurut buku yang saya baca. Saya tidak menghindar dari agama seperti dibilang sama Bu Monik. Saya menghindar dari agama, saya pakai buku tulisan-tulisan. Nah, dari situ disebut bahwa dia sudah ada. Jadi ketika tahun 1000 sebelum Masehi sudah berdampingan kerajaan Israel dan orang Filistin, maka tahun 1948 itu terulang kembali. Di sana ada Israel, di sana ada Filistin.
entah Filistin itu masih bersama atau tidak, ya itu biarkan aja. Tapi dia berdua ini ada. Jadi itu mengulangi sejarah. Nah, yang terjadi kemudian, Bu Monik tadi malam sampaikan, kan yang menolak, dia tidak menerima bahwa setelah terjadinya Israel diproklamirkan, besoknya kan langsung diserang. Nah, diserang, terjadilah pertempuran itu dan dimenangkan oleh Israel. Tapi di situ dia tidak bilang bahwa ketika separation itu diajukan oleh PBB, Israel menerima, tapi Palestina kan menolak. Karena Palestina menginginkan seluruh wilayah untuk dia. Dia menihilkan adanya Israel. Padahal Israel bilang, loh, saya dulu di sini kok, kenapa saya sekarang harus tidak boleh datang? Mereka meninggalkan tempat itu bukan karena meninggalkan tempat, karena kalah perang. Karena kalah perang, dijadikan budak segala macam, disiksa, tapi karena kalah perang, tempatnya diokupasi. Nah, ketika dia diserang tahun 48 dan dia menang perang, ya lagi-lagi dia bikin itu, dia okupasi. Setiap perang, tempat penjajah itu dia duduki. Dibilang itu kan penjajahan. Ya tidak. Kita bilang penjajahan, tapi bagi Israel tidak. Saya dulu wilayah saya juga saya kalah diambil orang. Sekarang saya menang, ya wilayah saya ambil. Nah, itu kan karakter. Ini yang kita memaksakan dia tunduk kepada aturan sekarang. Nggak mau dia. Kalau dilihat sampai sekarang tinggal sekian, ya wajar. Kalau diserang, dia akan balik. Kalau dia menang, dia duduki. Titik. Karena itu aturan yang pernah dia rasakan seperti itu. Lah sekarang disuruh mundur keluar, mana mau dia suruh keluar. Malah dia akan merangsek sepanjang semakin dia diganggu, semakin terjadi perang, semakin banyak wilayah yang akan diambil. Nah, itu. Iya, ini saya tampilkan sedikit ya dari arkeolog ini ya, Saint-Fleur Nicolas sama Meyers Eric. Orang Filistin itu sudah nggak ada abad ke-5 sebelum Masehi, intinya udah nggak ada. Iya, betul Pak, setuju. Saya memang, tapi saya tidak mau ribut terlalu banyak dengan masalah ini sama dia. Saya anggap oke lah itu adalah karena orang Filistin itu kan pada saat itu dia tidak berbahasa Arab, itu aja kita lihat. Iya, dan dia berbahasa ini Asdodit, berbahasa Asdodit. Jadi bukan bahasa Arab atau Aramaik atau Semitik, tapi mereka berbahasa Asdod. Ya. Jadi beda banget ya. Nah, lalu kalau beda, sekarang udah beda. Tapi kan dia tidak mau menerima itu, Pak, perbedaan itu. Dia menganggap itu tetap ada. Oke lah, tetap ada. Kalau dia tetap ada, artinya Israel yang ada sekarang pun kan dari dulu datangnya. Nah, inilah yang perlu disampaikan kepada Ibu Monik bilang tadi, orang-orang Indonesia ini. Orang Indonesia ini tahunya Israel itu pendatang, menjajah. Nah, dia tidak mau melihat sejarah yang lalu bahwa Israel sudah pernah ada. Dan kalau dia datang sekarang, itu dia hanya kembali ke tempat asalnya setelah dia kalah perang. Itu, Pak.